Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Vinya Rizky, NPM 2102 12 0161, akan melanjutkan presentasi bab 8 mengenai manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Yang pertama, ada pengertian konflik. Konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasi dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Kemudian ada sebab-sebab timbulnya konflik. Secara umum, ada beberapa penyebab terjadinya konflik yang menurut Hendrix W. 1992 mengidentifikasikan proses terjadinya konflik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, adanya peristiwa sehari-hari, yang kedua, adanya tantangan, dan yang ketiga, adanya timbul pertentangan. Yang kedua, biasanya terjadi konflik itu karena adanya perebutan tenaga ahli yang profesional. Yang ketiga, adanya keinginan pihak top manajemen yang ambisius dan mengandung maksud tertentu. Dan yang terakhir, adanya kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang tidak representatif dalam memberikan kenyamanan pada perusahaan. Selanjutnya ada budaya organisasi, kepemimpinan, dan konflik. Pemimpin dalam konsep manajemen konflik memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi timbulnya konflik atau bahkan lebih jauh dalam menyelesaikan konflik. Karena itu, ada hubungan erat dari seorang pemimpin dalam usaha mempengaruhi penyelesaian konflik, yaitu dengan cara membawa konflik dari arah negatif ke arah positif. Namun, jika konsep pemimpin itu adalah salah, maka bisa menimbulkan dampak sebaliknya, yaitu akan membuat konflik itu menjadi lebih besar dan berbahaya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus paham bagaimana cara mengelola konflik yang benar, yaitu dengan cara mengubah konflik menjadi motivasi yang mampu mempengaruhi peningkatan produktivitas perusahaan. Dan kemampuan adaptasi yang tinggi dan rendah itu memiliki hubungan yang kuat dalam mempengaruhi pembentukan intensitas konflik. Adaptasi yang rendah pada budaya organisasi akan menggambarkan dan melahirkan perbedaan persepsi. Kemudian ada konflik, motivasi, dan manajemen keputusan. Konflik dengan berbagai jenis telah membuat seseorang mengalami berbagai macam masalah, termasuk psikologis orang tersebut. Namun, bagi sebagian orang, konflik memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan semangat motivasi. Artinya, mereka yang mengalami konflik akan mengarahkan konflik itu ke arah positif, yaitu berusaha memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Seorang manajer mempunyai peran penting dalam memotivasi karyawannya agar kinerja dan produktivitas tujuan perusahaan itu akan tercapai. Selanjutnya ada konflik, motivasi, dan manajemen keputusan. Untuk memperkecil konflik di tingkat organisasi, maka para manajer biasanya akan membangun suatu konsep pertahanan atau perisai khusus, yaitu yang pertama ada pembentukan panitia ad hoc, yang kedua penyerahan tugas penyelesaian masalah kepada sekelompok tenaga ahli dalam organisasi, yang ketiga ada pengerahan tenaga konsultan dari luar negeri, yang keempat ada penciptaan prosedur pengambilan keputusan yang sangat formal, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi tugas dan tanggung jawab yang bersifat kolektif dan tidak lagi merupakan tanggung jawab manajer yang bersangkutan. Kemudian ada jenis-jenis konflik. Yang pertama, konflik pada diri sendiri atau konflik dalam diri individu yang terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan untuk dilaksanakan, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Yang kedua, ada konflik antar individu dalam organisasi, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian, dan konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan, seperti antara manajer dan bawahan. Yang ketiga, ada konflik antara individu dan kelompok yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh sekelompok kerja mereka. Sebagai contoh, misalnya seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh sekelompok pekerja atau karyawan karena melanggar norma-norma kelompok. Dan kemudian ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama yang terjadi karena ada pertentangan antar kelompok.
Kemudian ada solusi dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama, melakukan dan menerapkan konsep kerja yang berkolaborasi dan menjauhi sikap kerja yang bersaing secara negatif. Yang kedua, menerapkan metode penyelesaian konflik. Yang ketiga, menerapkan konsep adaptasi terhadap di mana perusahaan tersebut berada. Dan yang terakhir ada menerapkan konsep yang realistis yang sesuai dengan SWOT perusahaan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi bab 8 dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.